Oke teman-teman, selamat pagi. Oke, hari ini ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Sedikit pertanyaan ya tentang, kan kemarin sempat prospek tentang asuransi syariah gitu. Banyak pendapat masyarakat yang memang masih awam tentang asuransi syariah, dikiranya asuransi syariah itu kan sama dengan yang konven. Nah, gimana caranya kita menjelaskan kepada mereka bahwa asuransi syariah itu berbeda dengan yang konven. Terus kan masih ada juga pendapat orang yang mengatakan bahwa asuransi itu haram, padahal kan untuk asuransi syariah itu berbeda gitu. Nah, gimana penjelasannya gitu? Oke, ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang datang, termasuk saya di YouTube banyak sekali yang japri saya tentang, Pak, bagaimana sih jelasin ke masyarakat tentang asuransi syariah? Asuransi syariah itu cuma nama saja, ya, dalam-dalamnya sama aja gitu ya, haram, mengandung riba dan sebagainya. Oke, setuju kita bahas itu ya? Oke, pada pagi hari ini, oke, teman-teman, untuk membahas apakah asuransi itu haram, apakah asuransi itu ada riba, oke, teman-teman tolong lupakan kata asuransi. Apa teman-teman? Lupakan dulu kata asuransi ya. Kita bahas satu-satu. Jadi kita nggak ngomongin asuransi sekarang ya. Oke, saya membahas beberapa prinsip teman-teman. Oke, teman-teman, ketika Anda di masyarakat, ketika ada orang sakit, kemudian Anda tilik ke rumah sakit, boleh nggak? Boleh. Ada orang sakit, kemudian Anda nengokin orang sakit sini, boleh? Boleh. Sampai di sini ada nggak sesuatu yang mengharamkan? Tidak ada. Ya, kita bahas satu-satu. Ada orang sakit, kemudian kita tengokin orang sakit. Terus kemudian semua orang ini ngasih amplop duit, boleh nggak? Boleh. Sakit, saya ngamplopin. Sakit, saya ngamplopin. Oke, ada orang yang sakit, yang ngamplopin ada 10 orang, satu orang ngamplopin 20.000. Ketemu berapa? 200.000. Kalau yang ngamplopin ada 50 orang, satu orang ngamplopin 50.000, ketemu berapa? 2,5 juta. Oke, pertanyaan saya, uang yang terkumpul hasil sumbangan tadi halal apa haram? Halal. Lupakan kata asuransi dulu ya. Kita nggak ngomongin asuransi, kita ngomongin satu prinsip dulu. Oke, terus kemudian ada orang nih yang di sini nyumbang terus. Kemudian ada orang sakit lagi nyumbang, ada orang sakit lagi nyumbang, ada orang sakit nyumbang, ada orang sakit lagi nyumbang, ada orang sakit lagi nyumbang. Dia rugi nggak? Saya, si A sakit, nyumbang 50.000. Si B sakit, tak sumbang lagi. Si C sakit, saya sumbang lagi. Si D sakit, tak sumbang lagi. Si F sakit, sumbang lagi. Si Z sakit, saya sumbang lagi. Coba pertanyaan saya, pernah nyumbang orang sakit? Pernah. Berapa duit habis coba? Enggak gitu. Banyak? Bu, pernah nengokin orang sakit? Bawa amplop? Berapa duit coba? Sudah umur berapa sekarang? Wah, jangan bicara umur. Okay. Sudah berapa banyak duit yang sudah pernah kita sumbangkan? Kita udah pernah nyumbang orang berapa banyak? Berapa banyak? Nggak terhitung. Banyak banget? Pertanyaan saya, rugi nggak? Nggak? Kenapa? Karena niatnya nolong, niatnya membantu orang, niatnya ikhlas, betul? Segala sesuatu selama kita sudah niatkan nolong, kita sudah ikhlaskan. Saya mengikhlaskan sejumlah dana untuk nolong orang lain, saya mengikhlaskan sejumlah dana untuk meringankan beban orang lain. Adakah dalil yang mengatakan haram? Tidak. Ada? Ada. Nolong orang sakit, ada haramnya di mana? Nggak ada. Terus, pernah ngelayat? Pernah. Orang meninggal dunia? Ngelayat? Ya. Ngisi sana? Ya. Sudah berapa banyak orang Anda layat? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Hah? Nggak pernah ngitung. Pertanyaan saya, pernahkah ketika ada lelayu, ada kabar duka cita, terus kemudian Anda dapat astagfirullahaladzim, nyumbang meneh. Pernah? Ada orang meninggal dunia, terus kemudian Anda itu, lah,
Masa uang mati terus, aku nyumbang terus, aku disumbang kapan? Mati ose. Pernah ngomong begitu? Pernah berhitung tentang berapa uang yang pernah kita sedekahkan untuk bantu orang yang kena duka cita? Karena niat kita sedekah, niat kita nolong, niat kita bantu orang lain, maka ya sudah, ikhlaskan saja. Kapan kita terimanya? Entar, ada waktunya. Ya, karena orang sudah ditakdirkan kapan matinya, betul? Nah, kenapa orang tuh mengatakan bahwa asuransi haram? Yes, karena dia dikaitkan dengan, waduh, kamu kalau enggak ini rugi. Padahal teman-teman, tidak ada yang mengharamkan nolong orang yang sedang kena musibah. Tidak ada dalilnya orang itu rugi ketika nolong orang yang sedang sakit, betul? Teman-teman, inilah yang disebut sebagai asuransi. Dalam asuransi syariah, akadnya adalah tolong menolong. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Di mana unsur batilnya? Di mana unsur merugikan orangnya? Kalau Anda itu nengok orang sakit, terus kemudian Anda belum sakit dan Anda tidak ditengokin, kamu nggak boleh ngomong rugi dong. Memang akadnya kamu nolong kok bicara rugi gitu loh. Bicara rugi itu kalau kamu hitung-hitungan dunia gitu loh. Tapi ketika saya niatnya nolong orang, maka ketika saya tidak terjadi sesuatu, saya mengikhlaskan sejumlah dana. Maka dalam poin asuransi syariah, konteksnya adalah saya pada saat akad itu tanda tangan di SPAJ, teman-teman, saya mengikhlaskan sejumlah dana untuk dikelola untuk membantu orang yang sedang kena musibah. Itu akadnya ketika Anda ikut asuransi syariah. Sampai sini cukup jelas? Jadi ada nggak hak dalil yang mengatakan haram? Ada? Pak, ada? Itu kok uangnya sekian bisa jadi sekian, riba. Ada gitu kan? Iya. Wah, kan itu yang sering dibahas gitu kan? Waduh, kalau uang dari 1 juta bisa jadi 2 juta, apakah itu semuanya riba? Kalau saya sekarang beli emas, sekarang harga 1 juta, 10 tahun yang akan datang saya jual jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 10 juta mungkin. 10 juta mungkin. Pertanyaannya, apakah itu riba? Saya punya tanah sekarang beli 10 juta, 10 tahun lagi saya jual berapa? 100 juta. Bisa 100 juta, bisa 200 juta. Pertanyaannya, apakah itu riba? Ada unsur ribanya di situ? Terkadang teman-teman, orang itu mengaitkan sesuatu yang ada penambahan itu riba. Ntar dulu di bagian mananya dulu kita bahas dulu. Asuransi syariah mengelola dananya di investasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Di mana kita meletakkan dananya? Contoh, kalau misalkan contoh dengan Pak siapa? Pak Anies. Pak Anies sekarang Anda beli sahamnya Telkomsel. Oke. Terus kemudian Telkomsel itu dapat keuntungan. Terus Pak Anies dapat bagian dividen. Sekian dari jumlah, misalkan Pak Anies 10 juta nih investasi di sahamnya Telkomsel. Setelah 1 tahun misalkan dapat dividen misalkan 15%. Pertanyaan, apakah 15% itu riba? Tidak. Pak Anies punya toko. Saya titip duit, Pak, ini ada modal nih 50 juta. Ternyata setelah 1 tahun Pak Anies dapat keuntungan. Untungnya 15 juta. Kemudian saya dapat bagi hasil nih 50%-nya. Apakah itu riba? Tidak. Tetapi yang namanya bagi hasil juga bagi kerugian. Oke, pada saat tokonya tuh mengalami penurunan, maka saya juga ikut mengalami kerugian. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep syariah bagi hasil. Nah, begitu juga dalam konsep asuransi syariah. Asuransi syariah di unit link syariah, teman-teman, itu investasinya, itu dana diletakkan di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Di mana contohnya? Contohnya di Telkomsel. Ketika teman-teman nanti berinvestasi di asuransi syariah, maka dana teman-teman itu oleh perusahaan asuransi diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kaidah syariah tadi. Oke, ketika perusahaan-perusahaan tadi mendapatkan keuntungan, dia bagi keuntungan nggak? Jadi keuntungan dari perusahaan-perusahaan tadi, misalkan contoh dari Telkomsel, dari Indofood, dari Krakatau Steel, mungkin dari Astra, ketika mereka dapat keuntungan dibagikan ke orang yang taruh modal di situ, apakah ada unsur riba di sini? Ya sama seperti tadi. Ya,
bahwa konsep asuransi syariah itu betul-betul sesuai dengan kaidah syariah, tidak ada unsur riba di situ. Kenapa tidak ada unsur riba? Oh, uangnya kan bertambah. Loh, makanya tadi saya tanya, kalau bertambahnya itu Anda beli emas terus kemudian emasnya harganya naik, kan itu bertambah, apakah itu riba? Ketika saya taruh uang saya di Telkomsel, Telkomsel ngasih bagi hasil ke saya, ngasih keuntungan buat saya, apakah di situ ada unsur ribanya? Ada? Wah, ini untung-untungan misalkan. Wah, asuransi sering ya. Ini untung-untungan, judi orang ikut asuransi. Ya tadi orang nengokin orang sakit tadi loh. Apakah saya ikut asuransi karena berharap saya nanti sakit? Tidak. Apakah saya nengokin orang sakit itu berharap nanti suatu ketika saya disumbang balik? Tidak. Tidak kan? Memang niat tulus mau nolong orang kan? Nah, di asuransi juga sama seperti itu, teman-teman. Ketika kita sudah akadnya itu mengikhlaskan dana kita untuk membantu orang yang kena musibah, maka suatu ketika kita kena musibah, kita mendapatkan kesulitan, orang akan membantu kita balik. Setuju? Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan asuransi syariah? Cukup menjawab? Jadi buat teman-teman semua sekarang, ketika Anda ceritakan tentang asuransi syariah, teman-teman fokusnya satu, teman-teman. Pastikan bahwa orang itu benar-benar ngerti akadnya. Anda jelaskan dengan baik bahwa akad asuransi syariah adalah tolong menolong. Ketika Anda nanti setorkan uang itu niatnya adalah sedekah. Kalau orang sudah niatnya sedekah, dia merasa rugi nggak? Tidak, tetapi kan ada sebagian dananya diinvestasikan juga. Nah, investasinya kemana? Kita hanya menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kaidah syariah. Ya, siapa perusahaan-perusahaan kaidah syariah? Yang jelas adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan, teman-teman ya. Perusahaan syariah tidak menginvestasikan ke perusahaan rokok, bank dan sebagainya, karena itu masih tanda tanya besar. Tapi kalau kita taruh uang kita di perusahaan telekomunikasi, di Telkomsel, perusahaan semen Cibinong misalkan, atau Astra untuk bikin mobil, atau mungkin Indofood untuk bikin makanan dan sebagainya, itu hal yang baik. Setuju teman-teman? Oke? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke? Kalau cukup teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.